Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Haji Abdul Somad LCMA. Lengkap sekali. Apakah ASN, mau nyinggung saya nih, ASN, apakah ASN yang menggadaikan SK di bank termasuk riba? Riba. Ibu bapak yang menggadaikan SK ASN, yang menggadaikan surat tanah, yang menggadaikan BPKB, yang lebih parah lagi menggadaikan surat nikah. Kalau ada yang bisa dijual untuk membom itu, jual ini, ambil duitnya, dibom ke bank supaya lunas. Bom, bagus. Mohon maaf Pak Ustadz, kalau saya jual ini, saya bom ini, meledak semuanya. Oke, kalau gitu kau lunasi aja sampai lunas. Ya Allah, tolong saudara kami supaya hutangnya lunas, jangan terjebak riba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana jika pada saat sholat ada anak perempuan 5 tahun menyentuh kita? 5 tahun tak batal, budak kecil. Emaknya baru batal. Budak kecil 5 tahun. Baik kita yang menyentuh maupun dia menyentuh kita tak batal, karena belum akil balik. Nenek-nenek Pak Ustaz, tengok dulu kalau cantik batal. Untuk seorang suami yang mengatakan aku ingin pisah selamanya melalui WhatsApp, apakah itu termasuk talak Pak Ustaz? Talak terbagi dua. Yang pertama talak sori. Talak sori itu jelas. Sori artinya jelas. Aku talak, kau talak. Talak itu artinya cerai, bukan ditolaknya ke sungai. Talak artinya tolak, pakai bahasa Arab lam qa, 3 tolak. Tapi kan orang kita payah nyebut tolak, apa talak? Tolak artinya lepas. Engkau aku talak artinya kau aku lepaskan dari ikatan. Kalau dia ucapkan begitu, hai ibu-ibu, hai perempuan, pahami dengan baik. Kalau suamimu berkata aku talak engkau, jatuh talak 1. Jatuh talak 1. Tolak itu pakai tolak 1, tolak 2, tolak 3. Dia bukan metik langsung lah. Nah, dia manual itu 1, 2, 3. Nah, tapi ada satu lagi namanya tolak kinayah. Tolak kinayah itu apa? Tolak kinayah itu pakai bahasa kiasan. Pulanglah kau ke rumah orang tuamu. Kalau ibu-ibu nanti disuruh suaminya, pulanglah kau ke rumah orang tua, jangan pulang. Tanya dia, apa maksudnya itu? Kalau dia bilang, enggak ada, aku tak ada maksud, aku cuma menyuruh kau balik aja, baliklah. Tapi kalau kata dia, maksudku aku sudah tak mau lagi, cuma aku segan aja nyebut tolak, sebetulnya ada niat tolak dalam hatinya, maka jatuh tolak 1. Kalau sudah jatuh tolak 1, berapa lama dia masih bisa rujuk? 3 bulan. Jadi kalau jatuhnya tolak 1 tanggal 20 September nih, 20 Oktober, 20 November, 20 Desember, 10 hari sebelum tahun baru, rujuklah. Sebelum habis iddah 3 bulan. Tapi kalau sudah habis iddah 3 bulan, mau rujuk juga, maka mesti akad nikah ulang. Cukup rukun syarat, wali harus ada, saksi ada 2 orang, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Diakadkan balik sekali lagi macam pengantin baru dulu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Itu namanya pengantin baru stok lama. Udah jelas? Insya Allah pengajian saya jelas. Ada pun orang yang bilang pengajian saya nggak jelas, tak ada duit beli paket ya. Potong-potongnya video. Orang motong ayam, dia motong video. Bagaimana cara membimbing istri yang sering merasa jadi babu dalam rumah tangga? Kenapa kau suruh dia kerja semua? Kalau dia nampak cuci piring, bantulah dia. Piring banyak, bantu agak 1. Bantu 1. Kau bukan babu istriku, cuman kau kebetulan dapat suami yang susah macam mana. Kau doakan murah-murah rezeki, insya Allah nanti ku tambah 1 lagi untuk menjadi kawan kau. Apa kata kau? Ambilnya pisau tu langsung.
Aslinya bapak carikan pembantu untuk menolong dia, itu hukum aslinya. Tapi karena bapak susah tak bisa menolong, paling tidak tolonglah dia dengan kata-kata, sabar ya ma, sabar, kau tak lama ini, tak lama kau susah macam ini udahlah tak bisa mencarikan pembantu, dibuatnya pula macam pembantu, salah sakap sikit aja pang biru mata, pang merah, gagal habis gigi. Ustaz Somad itu bini si pulang itu gigi tak ada yang asli lagi, habis semua. Asal marah sikit tanggal. Perempuan yang dianiaya macam babu macam budak ini, maka dia wajib melapor kepada walinya. Ibu punya wali 6 orang. Wali ibu ada 6. Pertama ayah, kedua atuk. Entah paham atuk, grandfather. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, 6 wali. Maka wali tadi memanggil suami brengsek tadi. Brengsek, itu anak gadis kami dulu di rumah itu macam Cinderella, tahu? Pakai sepatu kaca dia dulu di rumah kami. Sekarang sudah nikah sama kau, kenapa cuci piring aja kerja dia? Kenapa masak aja kerja dia? Maka mungkin dihajar. Oleh sebab itu maka kita doakan mudah-mudahan suami-suami ini punya duit banyak, insyaallah. Ini harus dijawab serius karena diketik, di print dari rumah. Untung nggak dibingkai. Nama saya sensor, nggak boleh sebut. Menjaga kode etik. Dari Kelurahan Mendawai, Sukamara. Bagaimana menyikapi orang nganggap sholat dan puasa tidak wajib karena dia menerapkan ilmu hakikat? Kalau dia hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini kepalanya udah lepas dari badan. Nasib baik kau sekarang hidup di zaman Pak Bupati Sukamara. Kalau dulu kau hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, karena sudah menganggap sampai ke hakikat lalu meninggalkan syariat. Apakah pernah Nabi Muhammad meninggalkan sholat agak sekali saja? Nabi sakit keras 5 hari menjelang meninggal. Nabi meninggal hari Senin, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Rabu Nabi sakit keras, diambil kirbah. Kirbah itu kulit kambing yang dijahit tempat air minum, disiramkan ke wajah Nabi 5 kirbah. Nabi tersadar dari pingsannya. Apa yang dibisikkan Nabi? Bawa aku sholat berjamaah. Nabi dijamin masuk surga. Hakikat, syariat, tarikat, makrifat menyatu dalam diri Nabi. Al-haqiqatu bila syariatin batilah. Orang yang ngaku hakikat meninggalkan syariat batil. Wasyariatu bila haqiqatin atilah. Orang yang hanya syariat meninggalkan hakikat sia-sia. Oleh sebab itu ciri ulama ahlus sunnah wal jamaah adalah dengan melaksanakan sejalan antara syariat dan hakikat. Ini majelis ulama mesti memanggil orang ini. Kalau dia guru, ini murid-muridnya berbahaya. Kalau satu orang nyasar nggak apa-apa, ini supir truk nyasar habis sama brondolnya ikut nyasar. Kalau ada yang mengajarkan begini, mesti dipanggil. Kenapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thal'ah, Zubair. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang pada 3: akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawufnya Sunni, bukan tasawuf falsafi. Tasawuf siapa? Tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Tarekatnya Naqsyabandi, Abul Hasan Syazili, Rifai, Abah Guru kumpul tarekatnya Samaniyah. Mereka tetap melaksanakan syariat tanpa meninggalkan syariat. Maka kalau ada orang mengaku-ngaku hakikat meninggalkan syariat, kamu kenapa nggak sholat? Sholat itu hanya syariat saja, saya cukup sholat batin saja. Kamu nggak puasa? Puasa itu syariat, saya cukup puasa batin. Pas siang makan. Kalau gitu kau makan syariat aja, makan hakikat. Nanti istrinya nanya, kamu nggak masak? Saya masak hakikat saja. Mau makanlah kuali hakikat. Paham? Enak ceramah di Sukamara ini. Orangnya cerdas-cerdas. Syukron. Belum dijawab udah syukron. Syukron Ustaz Somad sudah berkenan datang di tanah Sukamara. Saya Ibu
dari Mendawai. Bagaimana hukum perempuan yang sudah pakai kerudung tapi pakaiannya masih celana panjang, rok potongan, kerudung masih terlihat dadanya, sudah termasuk syariatnya apa belum? Belum. Kerudung perempuan itu menutup dari kepala sampai ke ujung kaki. Kalau nggak bisa sampai ke ujung kaki, sampai ke pinggang. Nanti di bawah sambung lagi pakai kain panjang. Syaratnya mesti longgar, jangan sempit sampai menjerit paha minta tolong. Tolong, tolong. Dia yang berjalan, kita yang takut. Takut pecah. Gimana nggak pecah? Celana untuk umur anak 8 tahun dipakai emaknya 58 tahun. Sampai sebesar batang kelapa. Itulah disampulkan. Dokter sudah melarang jangan pakai celana sempit, celana legging karena darah tidak mengalir. Tapi prinsip orang kita biar sakit asal gaya. Akhirnya mati gaya. Oleh sebab itu jangan lagi pakai celana sempit, jilbab panjang. Ini ada jilbab namanya jilbab sakratul maut. Dililitkan ke leher. Sampai melihat ke bawah pun nggak bisa. Nah lagi, jilbab itu harus menutup dada, ketutup dada, sampai ke bawah. Yang kira-kira kalau diturunkan tangannya tenggelam ke dalam. Tangannya boleh kelihatan, nggak apa-apa. Yang udah pakai cadar, bagus. Jangan ejek orang pakai cadar. Istri Nabi pakai cadar, sahabat Nabi pakai cadar. Yang pakai jilbab, bagus. Yang pakai cadar, bagus. Jangan kelahi. Kalau yang pakai jilbab sama cadar kelahi nanti ketawa yang nggak pakai kain. Mudah-mudahan ibu-ibu yang selama ini pakai celana sempit berubah pakai rok panjang. Kecuali polwan. Polwan nggak apa-apa pakai celana. Gimana dia mau ngejar maling pakai rok? Itu kan karena tugas. Harus logik juga. Satpol PP perempuan razia kaki lima, pedagang lari satu orang, dia pakai rok sebentar ya. Dan dibayangkan nanti ketawa sendiri. Izin bertanya Pak Ustadz, saya pernah membaca istri yang durhaka tak dapat syafaat dari Rasulullah. Durhaka seperti apa yang dimaksud itu Pak Ustadz? Prinsipnya begini, baik sama suami, baik sama orang tua, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak boleh taat kepada makhluk kalau maksiat kepada Allah. Jadi yang dimaksud durhaka pada suami, suami nyuruh sholat, dia tak mau. Suami nyuruh baca Quran, dia tak mau. Suami nyuruh berjilbab, tak mau. Kau kenapa tak berjilbab, dek? Alah abang, baru pengajian 2 kali online, mau jadi ustaz pula. Sambal abang pakai lado hijau nanti. Nah, itu bukan durhaka itu namanya suami istri duralek, lebih tinggi lagi dari itu kan. Di atasnya. Tak ada orang di Batam ini macam itu. Habis semua udah ditelan-telan ikan laut sana. Ya pula diaminkan. Dah, insya Allah ibu semuanya solihah. Bagaimana perempuan yang tak cocok lagi dengan suaminya, lalu kemudian dia menikah tanpa surat cerai? Perempuan yang menikah lagi dengan laki-laki satu lagi tanpa surat cerai dari yang pertama, maka tak ada satupun kua yang mau menikahkannya. Karena Pak Kua pasti akan menanya judul lagunya, kau masih gadis atau sudah janda? Kalau dia gadis ada surat keterangan orang tuanya, kalau dia janda ada sertifikat cerai dari pengadilan. Kalau dia nikah siri, maka orang yang menikahkan siri itu bisa dipidanakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia sudah tak ada kecocokan karena sudah tak serumah 3 tahun, maka namanya khulu. Pakai ain, khulu. Si perempuan ini menggugat ke pengadilan. Tapi katanya kalau perempuan menggugat bergoncang tiang aras Pak Ustadz. Kalau laki-laki itu soleh, baik, digugatnya. Kugugat dia Pak Hakim. Kenapa kau gugat? Nggak maco, kampungan. Nah, itu bergoncang tiang aras. Tapi kalau laki-laki tadi tak ngasih nafkah, mau mukul sampai biru-biru, kan banyak perempuan sekarang biru-biru matanya. Biru. Bibir pula bengkak macam Angelina Jolie.
entah ditinju kawan tuh. Nah itu, maka kalau begitu boleh dia menggugat. Nah, prinsipnya kalau tidak melawan Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Begitu prosesnya. Setelah keluar sertifikat baru. Kalau tidak, dia bisa digugat di pengadilan. Laki-laki itu bisa masuk penjara, yang menikah pun bisa masuk penjara. Berapa lama kita menempati surga itu? Wujud, qidam, baqa. Wujud, ado. Qidam, indak berawal. Baqa, indak berakhir. Allah itu qidam, indak ado awalnya. Baqa, indak ado akhirnya. Awak, ado awal, ado akhir. Tapi kalau awak masuk surga, khalidina fiha abada, indak berakhir tapi mungkin berakhir. Abdul Somad berawal, tapi kalau masuk surga indak berakhir tapi mungkin berakhir. Apa maksud mungkin berakhir? Kalau Allah berkehendak, ambo bisa berakhir. Itu beda awak sama Allah. Allah itu qidam, indak berawal, baqa, indak berakhir. Wujud, qidam, baqa, indak sama dengan awak. Mukhalafatuhu lil hawadis. Inyo sendiri, qiyamuhu nafsihi. Wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Sifat 20 namanya. Makin lama makin ketek kerate kok. Bagaimana hukum tahlil dibaca dengan cepat-cepat? Tahlil di siko tadi cepat atau lambat? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ada umatnya, ilaha illallah. Ada orang tahlil tak jangan. Kata Tuan Syekh Muhammad Ali, kalau orang berzikir indak tapek matnya, di situ setan masuk. Ndak tapek matnya, disitulah setan masuk. Jadi setan itu mencari celah. Kalau pas matnya, la ilaha illallah, itu maka banyak orang berzikir la ilaha illallah tapi jadi dukun. Dek apa? Setan masuk. Nah, itu makanya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Luruskan lagi. La ilaha illallah. Ambo paling capek tetap matnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir tahlil ambulan paling capek. Kecuali kalau tidak berbunyi, tidak ada suaranya, itu zikir sir namanya, dalam. Cuma kalau ada kawan awak sebelah gitu, itu mungkin berzikir. Awak kan husnuzon kan? Mungkin juga tidak. Saya sudah 11 tahun berumah tangga, belum dapat anak. Mohon doa Ustaz, semoga dapat keturunan yang baik-baik. Malam ini bapak sama ibu yang belum punya anak tahajud. Habis sholat tahajud, sebelum witir sholat hajat. Usolli sunnatal hajat. Tak usah disebutkan hajatnya. Usolli sunnatal hajat. Dah 11 tahun gak punya anak, ingin punya anak laki-laki. Kalau bisa ya Allah lillahi ta'ala. Tak usah. Dalam hati aja. Usolli sunnatal hajat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ayatnya bebas. Ibtidah Fatihah ayat rakaat kedua. Fatihah ayat di sujud terakhir. Allahu Akbar. Di situlah doa panjang-panjang lama-lama, tapi tak usah diucapkan di mulut, dalam hati saja. Ya Allah, aku ingin punya anak. Ya Allah, ngadunya sama Allah, jangan ngadunya di wall Facebook. Aku ingin punya anak. Apa yang kau pikirkan pagi ini? Kata Facebook. Facebook itu kan itu aja kerjanya. Apa yang kau pikirkan pagi ini? Ngadu dia di wall Facebook. Aku sudah 11 tahun nikah nggak punya anak. Datang komen-komen sama aku aja ya. Facebook tuh hantu semua isinya.
Cuman Facebook yang baik ada juga yang ngajak pengajian. Makanya share lah di dalamnya yang baik-baik. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan dari internet itu, insyaallah. Tapi tetap nanti di akhir majelis kita doakan semua. Mudah-mudahan yang belum menikah ditemukan dengan jodoh yang soleh-solehah. Yang belum punya anak dikasih anak Allah, anaknya sehat-sehat jadi penghafal Quran. Jangan takut, jangan cemas. Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabar menantikan kedatangan anak. Saya dari Tembilahan Riau. Wah, inilah jamaah yang paling jauh dengar pengajian. Dari Tembilahan. Sekolah di Ponpes Tajul Alawin Habib Bahar bin Smith. Masya Allah. Saya ingin bertanya, apa benar orang yang bernasab habaib itu nasabnya sampai ke Rasulullah SAW? Siapa yang mengaku Habib, maka dia itu punya surat keterangan dari, kalau di Mesir di samping kantor Al-Azhar, ini Masyiqatul Azhar, di samping Al-Azhar ada namanya Naqabatul Alawiyin, kantor keturunan Alawiyin, anak daripada cucu cicit Sayyidina Al-Hasan dan Husain. Nabi Muhammad punya anak, turun dari Nabi Muhammad turun Sayyidatuna Fatimah, Fatimah punya anak, turun ke Sayyidina Al-Hasan, cabang dua Sayyidina Al-Husain, Husain punya anak, itulah dia namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir, Muhammad Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq punya anak namanya Musa Al-Kazim, Musa Azim punya anak namanya Ali Ridha, sampailah ke bawah-bawah. Itulah marga-marga habaib As-Saqqaf, As-Saqqaf. Tapi karena orang Indonesia payah nyebut As-Saqqaf, apa itu? As-Segaf, As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Attas, artinya Al-Attas. Tapi kan orang Indonesia payah nyebut Al-Attas, siapa itu? Al-Atas. As-Segaf, As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Attas bin Syihab, Habib Rizik bin Syihab, Ibnu Sumaid, Habib Bahar bin Sumaid. Mereka punya nasab itu sampai minimal, walaupun tak nampak kita nasab, minimal hidungnya mancung. Mengaku Habib PC. Soalnya kemarin ada ustaz yang ceramah berkata Habib itu bukan keturunan Rasulullah SAW. Di Indonesia ini ada namanya Persatuan Zuriat Keturunan Rasulullah SAW. Kantornya di Jakarta. Saya pernah hadir dalam majelis itu, walaupun saya tak Habib, tapi saya pencinta Habib. Duduklah kami sama para habaib, termasuk Habib Umar bin Hafiz di Hotel Crown 2 tahun yang lalu. Datanglah satu profesor nanya, gimana Habib kok PKI? Profesor dari Jakarta nanya, Habib, ketua ikatan Habib-Habib se-Indonesia namanya Habib bin Smith. Habib, gimana Habib kok PKI? Mana dia? Nih, DN Aidid. Aidid itu marga Habib, Al-Aidid. Kok bisa Aidid keturunan Nabi kok PKI? Habib bin Smith senyum. Keturunan Nabi Aidid pakai dal, Al-Aidid. DN Aidid ujungnya pakai apa? Aidid. Rupanya dia dulu waktu kecilnya pernah dipelihara Habib, kemudian lari nyasar sesat ke PKI. Nah itulah dibuatnya ujung namanya DN Aidid. Penyimpangan, dia bukan Habib, bukan keturunan Rasulullah SAW. Lalu kemudian ditanya, Habib, gimana cara mendeteksi dia Habib atau tidak Habib? Cukup kami cek 4 saja, nama kakeknya ke atas 4, nah itu bisa ketahuan dia Habib tak Habib. Oleh sebab itu maka ada lembaga yang mengatur ini. Kalau tidak maka semaunya saja orang, asal mancung Habib. Nauzubillah. Alamat Gang Sedulur. Jawa ini. Sedulur sederek sedoyo. Gaji ASN apakah wajib zakat? Jangan cerita gaji. Karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 20 juta. Kenapa begitu? Hitung total semua. Gaji, SPPD, tunjangan, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang sikut. Total semua. Gimana cara ngitungnya Pak Ustadz? 85 gram emas
wajib mengeluarkan 2,5%. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan pulang dari sini jadi 58. Berapa? 85. Ingat saja tahun 85. Kira-kira bapak sama ibu tahun apa yang paling berkesan 85? Mama, kita ketemu kan tahun 85 kan? Ingat 85 gram. 1 gram emas 500.000 kali 85 gram 42 juta. 42 juta 500 bagi 12 bulan. Saya paham, orang yang belum sarapan susah nangkap hitung-hitung. Dengarkan aja ceramah saya ini. Yang susah nangkap sekarang nanti diputar videonya di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. 85 gram kali 500.000 sama dengan 42.500.000 selama 1 tahun. Siapa yang penghasilannya 85 gram kali 500.000 42.500.000 selama 1 tahun, dia sudah kena zakat 2,5%. 45 juta 45 juta pula 42.500.000 itu kalau dibagi setiap bulan keluar bagaimana? 42.500.000 bagi 12 bulan sama dengan 3.600.000. Payah ngitungnya kalau 3.600.000. Oke, kita bulatkan 4 juta. Mudah-mudahan semuanya yang gajinya kurang dari 4 juta penghasilannya lengkap sejak ceramah ini terhitung dari Januari 2020 4 juta ke atas. Amin. Mudah cara ngitungnya. Gimana cara ngitungnya? 1 juta 2,5%. 1 juta 25.000. 1 juta 25.000. 1 juta 25.000. 1 juta 25.000. Kalau bapak sebulan dapat 4 juta, berapakah zakatnya? Kalau ibu dapat 1 bulan 10 juta, berapakah zakatnya? 250.000. Udah cara ngitung. Mudah-mudahan bulan depan dapat 10 juta. Amin. Keluarkan 250.000 langsung ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukamara. Pak Ustadz, saya keluarkan tiap bulan 100.000 atau setahun sekali? Tiap bulan. Kan sama aja. 1 bulan 100.000, 1 tahun 1.200.000. Kalau 100.000 setannya nggak nggoda. Tan kita goda nih, nggak usah lah 100.000 katanya. Set setan ngajak kawannya, satu manggil Tan, satu manggil Set. Gimana nih, kita goda nggak nih? Nggak usah lah 100.000 kata dia. Kalau ini kan, oh ini 1.200.000. Oleh sebab itu maka setiap keluarkan. Ustaz Somad keluarkan zakat, saya keluarkan zakat setahun sekali setiap menjelang bulan Ramadan, biar mudah ngingatnya. Setiap mau Ramadan baru saya bagi. Berapa besar jumlah wajibnya Pak Ustaz? 2,5%. Bila masih ada tanggungan utang apa tetap wajib zakat? Tetap. Tapi katanya kalau utang nggak wajib zakat. Kata siapa? Yang tidak bayar zakat karena utang itu adalah zakat perdagangan. Zakat dagang perniagaan cara ngitungnya 3 kurang 5. Ingat rumus 3 kurang 5. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi. Saya ulang sekali lagi. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi. Itu cara rumus menghitung zakat perniagaan. Dikurang hutang yang terkait dengan dagang bisnisnya, bukan hutang mobil, hutang rumah, hutang panci, hutang termos. Masuk di rumahnya itu tak ada yang cash, satu-satunya yang lunas bininya itu kan. Lain hutang semua. Bunyi klakson mobil, kredit. Jangan banyak-banyak utang. Hidup ini kalau dipeturutkan terus mau. Yang banyak-banyak utang. Orang kalau banyak utang itu detak jantungnya tak normal. Coba pegang jantung sebelah kiri. Nah, kalau yang nggak banyak utang normal dia. Tapi kalau banyak utang, mudah-mudahan kita dilepaskan dari utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Lengkap sekali. Apakah ASN? Mau nyinggung saya nih, ASN. Apakah ASN yang menggadaikan SK di bank termasuk riba? Riba. Ibu, bapak,
yang menggadaikan SK ASN, yang menggadaikan surat tanah, yang menggadaikan BPKB, yang lebih parah lagi menggadaikan surat nikah. Kalau ada yang bisa dijual untuk membom itu, jual ini, ambil duitnya, dibom ke bank supaya lunas. Bom, bagus. Mohon maaf Pak Ustadz, kalau saya jual ini, saya bom ini, meledak semuanya. Oke, kalau gitu kau lunasi aja sampai lunas. Ya Allah, tolong saudara kami supaya hutangnya lunas. Jangan terjebak riba. Adapun yang punya niat mau ngutang-ngutang, jangan lagi ngutang. Ustadz Somad ini sombong sekali. Memangnya Ustadz nggak pernah menggadaikan SK Pak Ustadz? Nggak pernah. BPKB Pak Ustadz? Nggak pernah. Jadi Ustadz minjam uang kemana? Dulu saya minjam, ada pinjaman lunak tanpa bunga. Namanya Emak Bank. Emak saya. Mak, aku mau beli mobil, pinjaman lunak tanpa bunga. Dibukanya lah gelangnya, gelang sama cincin. Kau dari kecil menyusahkan sampai tua. Memang mak saya itu luar biasa. Saya mau ke Mesir, dijualnya gelang. Saya mau ke Maroko, dijualnya gelang. Saya mau beli mobil, dijualnya gelang. Sampai akhirnya mati dia, meninggal mak saya. Sebelum dia meninggal, kata dia, tolong belikan aku tanah di bagian kakekmu semeter, karena dia mau dikebumikan situ. Sekarang saya pergi, saya beli tanah itu 22 meter, habis itu ke belakang 60 meter, saya wakafkan semuanya untuk kuburan umat Islam. Mudah-mudahan dilapangkan Allah kubur mak saya. Tak pernah ada rasa puas kepada orang tua. Maka pesan saya, yang masih hidup emaknya, masih hidup ayahnya, pulang dari sini kau belikan lontong sayur, suapin. Yang masih hidup emaknya, pulang dari sini suapkan makanannya, buatkan teh manis, hidupkan dia, peluk dia, cium tangannya. Karena nanti kalau dia sudah meninggal dunia, barulah kau terasa bekas tempat duduknya pun, kalau kau duduk di situ hilang rindu. Bekas tempat sholat sajadahnya pun, kalau kau bentang di tengah malam sholat kau di situ hilang rindu. Bekas tempat dia berjalan dulu, tetangga sahabat kau jumpai orang itu, puas rindu. Tapi tak ada gunanya. Mumpung dia masih ada sekarang, kasih dia makanan paling dia suka, kasih dia duit. Jangan sampai dia datang ke rumahmu minjam duit 50.000. Nah, minjam duit 50.000 nak, apa kau katakan? Sebentar ya mak, kutanya biniku dulu. Oh, kau betul-betul persatuan anggota suami takut bini. Ibu pandai berkata, katakan ibu kepada suami-suami ibu, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Katakan, ibu yang rela menghilangkan kasih sayangnya 50% untuk membiarkan ibu suamimu, maka ibu pun nanti akan dimuliakan oleh anak-anak ibu, insyaallah. Amin. Janganlah nangis. Kalau saya nangis, ibu nangis juga, nanti kita dikira orang nonton film India. Saya mau tanyakan mengenai sholat Jumat. Ketika khotib naik ke atas mimbar, jamaah datang terlambat, langsung sholat sunat, sedangkan khotib sudah membacakan khutbah. Apakah itu sah atau tidak Pak Ustaz? Oke, saya jawab, saya cerita, jamaahnya menjawab. Dengar baik-baik, saya paham orang yang belum sarapan memang susah nangkap. Suatu ketika Nabi sedang khutbah. Nabi khutbah di atas mimbar. Mimbar Nabi itu lantainya 3, tangganya 3. 1, 2, 3. Nabi sedang khutbah 3. Berarti yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini 2 lantai ini bid'ah. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Nabi sedang khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki terlambat. Duduk dia. Duduk. Langsung kata Nabi, "Qum." Berdiri kata Nabi. "Sholli." Salat 2 rakaat. Nabi suruh dia berdiri, salat 2 rakaat. Saya ulang lagi ceritanya. Nabi sedang khutbah, datang seorang laki-laki terlambat. Dia duduk, Nabi suruh berdiri, salat 2 rakaat. Habis itu dia dengarkan khutbah. Selesai cerita. Sekarang saya jawab,
Sahkah sholat Jumat laki-laki itu? Saya ulang sekali lagi. Yang susah-susah nangkap, goyangkan kepala ke kanan ke kiri 3 kali. 1. Oke. Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Setelah itu Nabi suruh qum, berdiri, salli rakaataini, salat sunat 2 rakaat. Setelah itu Nabi melanjutkan khutbahnya. Sahkah salat laki-laki itu? Sah. Seandainya enggak sah, pasti kata Nabi, terlambat, kau pulang, enggak usah kau salat lagi. Itu menunjukkan salat orang yang terlambat itu sah. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Saya enggak mau besok Jumat terlambat. Istrinya nanya, mas, bang, itu udah azan sholat Jumat, kamu nggak berangkat? Suatu ketika masuk seorang laki-laki, Nabi sedang khutbah, dan ketika dia mau duduk Nabi suruh qum. Itu menunjukkan orang yang terlambat sholatnya tetap sah. Jangan salah gunakan dalil yang saya sampaikan. Kita naik ke atas tangga bid'ah. Ada 5 waktu. Siapa yang datang waktu pertama seperti berkurban seekor onta, datang waktu kedua hari Jumat seperti berkurban seekor sapi, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor ayam, datang waktu kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Setelah khotib naik mimbar, tutup buku. Sekarang banyak orang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Khotib sudah naik, baru dia datang. Jangan terlambat. Tapi kalau karena satu dan lain hal terlambat, sholat Jumatnya tetap sah. Jangan langsung duduk. Terlambat, jangan langsung duduk. Sholat sunat 2 rakaat dulu. 2 rakaatnya itu niatnya apa? Qobliyah Jumat. Kalau sholat qobliyah Jumat otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah Jumat, maka langsung qobliyah Jumat. Jangan di depan khotib. Udah terlambat di depan khotib. Allah. Ayatnya Yasin. Pakai baju kaos, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Ini nantang namanya. Udah terlambat, kau carilah pojok-pojok. Saya mau nanya Ustaz, gimana hukumnya jika anak tidak menuruti keinginan orang tua? Anak mikir masalah akhirat, kedua orang tuanya dan orang tua mikirkannya dengan urusan dunia. Apa ini? Kita ulang payah kali paham. Gimana hukumnya jika anak tidak menuruti keinginan orang tua? Anak mikir masalah akhirat untuk kedua orang tuanya. Orang tuanya pula memikir urusan dunia. Memanglah dunia ini udah terbalik-balik. Coba tengok. Anaknya memikirkan akhirat untuk orang tuanya. Orang tuanya pula memikirkan dunia. La ilaha illallah. Ini nasibnya sama dengan nasib Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu anaknya baik, bapaknya brengsek. Nabi Nuh bapaknya baik, anaknya brengsek. Oleh sebab itu maka kita ingin bapaknya baik, anaknya baik, insyaallah, amin. Oleh sebab itu maka wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, anakmu yang sudah hijrah, yang sudah pengajian, selalu mikirkan akhirat, jangan nyogok. Tapi dia pula menyuruh sogok. Kau sudah selesai S1, sudah selesai S2, sudah selesai S3, pergi ikut PNS. Ini ku kasih 100 juta untuk nyogok. Ayah, ini haram nih. Apa haram-haram? Nanti kalau kau tak makan gimana? Sengaja Allah jauhkan perut lambung ini di bawah. Lambung sengaja dibuat di bawah, otak di atas, supaya jangan dalam pikiran kita itu makan. Jadi kalau ada orang tua, kau tak usah pikir kerja, tak usah, yang penting nanti kau makan. Congkok aja nggak apa-apa, nepotisme tak apa-apa, korupsi tak apa-apa. Ini otak bapak, ini otak udang. Di situ otaknya, di situ lambungnya. Coba tengok udang, coba buka kepala udang, kan dekat otak sama lambungnya kan.
Oleh sebab itu maka manusia ini dijauhkan Allah dari lambung, supaya jangan hanya memikirkan perut dan perut saja. Bapak-bapak yang anaknya sudah hijrah, mestinya kalian support anak-anak, kalian support anak-anak, bukan malah menjerumuskan anak ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan bapaknya taubat, ibunya taubat, insyaallah. Amin. Jika diperkenankan oleh Allah, istri saya akan melahirkan anak, insyaallah jenis kelaminnya perempuan. Jika Ustadz berkenan, mohonlah Ustadz berikan nama. Ketahuan belum follow Instagram saya. Udah ku posting kemarin nama anak-anak perempuan. Inilah payahnya, Ustadznya udah milenial, jamaahnya pula ketinggalan zaman. Nih saya posting sudah nama anak-anak perempuan. Tengok ya. Nah, makanya kalian cari-carilah Ustadz Abdul Somad Official. Nama anak-anak perempuan. Macet pula signal di sini. Berebut-rebutan signal rupanya kita. Nih nama anak-anak perempuan. Saya bacakan nama anak perempuan. Nama anak perempuan Nuaira. Kan panggilnya enak kan? Nuaira. Apa arti Nuaira? Secercah cahaya. 2. Nada. Masya Allah. Siapa nama anaknya? Nada. Apa arti nada? Embun. Sejuk kita tengok anak itu. Embun lah pula. 3. Inayah. Siapa namanya? Inayah. Inayah artinya karunia Allah. 4. Atiyah. Atiyah artinya anugerah Allah. 5. Adibah. Adibah artinya beradab, berbudi pekerti. 6. Nadira. Siapa namanya? Nadira. Apa artinya? Tiada bandingannya. Anak saya ini Pak Ustaz, tak ada bandingannya. Apanya? Jahatnya. Tak ada bandingan akhlaknya, suaranya, patuhnya, taatnya. 7. Suhaila. Artinya kemudahan. Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Rezekinya mudah, jodohnya mudah, anaknya mudah. Nazifa. Artinya bersih. Ini anak saya Pak Ustaz. Siapa namanya? Nazifa. Masya Allah. Telinga berkurap. Betul. Naziha. Siapa namanya? Naziha. Ini anak yang terakhir. Siapa namanya? Syifa. Berapa semua anak? 9. Wah, banyak ah. Kok banyak kali anaknya? Ini Pak Ustaz 9, emaknya 3. Yang 2 udah meninggal. Ibu mau marah. Nah, jelas, sudah ada semua. Nama anak laki-laki Pak Ustaz. Anak laki-laki pun sudah diposting juga nih. Ini nama anak-anak laki-laki. Udah. Siapa nama anak laki-laki? Pertama, Matin. Kan keren. Siapa nama anaknya? Matin. Matin artinya strong, kuat. Kalau saya gabung Arab dengan Inggris, mantap. Siapa nama anaknya? Matin Strong. 2. Nidal. Siapa nama anaknya? Nidal. Artinya apa? Perjuangan. Mantap. Siapa nama anaknya? Mujtaba. Mujtaba artinya manusia pilihan. Ini ada satu lagi nama anaknya Azka Azkia. Ini gelar Nabi Muhammad. Salamu alaik Azkal Azkia. Azka Azkia, tersuci di antara yang suci. Azka Azkia, paling takwa di antara yang takwa. Siapa namanya? Sami. Sami artinya orang agung dan mulia. Siapa namanya? Sumesi. Sumesi artinya matahari kecilku. Sebelumnya hari ini gelap aja Pak Ustaz. Sejak lahir anakku ini terang semuanya, matahari kecilku. Kenapa gelap? Merasap. Ini nama anaknya siapa? Nujaimi. Nujaimi artinya apa? Bintang kecilku. Ini nama anaknya siapa? Awal Mustaqbal. Keren. Awal Mustaqbal, harapan masa depan. Ibu pun bangga kalau udah disebut datang. Ini anak saya namanya Amal Mustaqbal, harapan masa depan. Kalau bapaknya masa lalu. Haidar Ilahi. Ilahi artinya Allah, Tuhanku. Haidar singa. Ini siapa anaknya? Singa Allah. Apa beda singa sama anjing? Anjing menggonggong, orang tak takut. Singa diam aja takut. Anaknya mau jadi singa apa jadi anjing? Singa. Ustaz ni ngomongnya anjing-anjing sebut. Ada anjing dalam Quran, anjing Ashabul Kahfi. Lebih baik jadi anjing Ashabul Kahfi menjaga ulama disebut dalam Quran daripada menjadi orang yang mengkhianati ulama. Betul? Takbir. Jangan gara-gara ini balik dari sini semua beli anjing. Tolong Ustaz jelaskan pada kami. 1. Menceritakan kejelekan orang lain.
Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Ada orang di Batam mau makan bangkai saudaranya? Mana ada? Bagaimana mungkin ada orang makan bangkai saudaranya? Makan bangkai tikus saja tak mau, makan bangkai orang kok mau? Menceritakan aib orang lain. Boleh menceritakan aib orang lain, syaratnya 3. Pertama, di pengadilan ketika jadi saksi. Hakim bertanya, saksi, ya, benarkah Anda melihat dia mencuri? Sebenarnya saya mau ngomong Pak Hakim, tapi saya takut mini aib makan saudara saya. Gimana aku mau nangkap dia, kata polisi, kalau kau tak bersaksi? Maka kalau jadi saksi di pengadilan, boleh. Yang kedua, kapan boleh menceritakan aib orang lain? Menanya hukum kepada ustaz. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya tanyakan tentang si fulan. Apa masalahnya? Itulah Pak Ustaz, gak bisa saya ceritakan, takut aib. Gimana aku mau jawab? 3, menunjukkan kebatilan orang batil. Tiba-tiba ada caleg, nyalek dia, dibuatnya balehonya, orangnya sopan, baik, pakai jubah, nampaknya soleh, padahal penjahat. Maka mesti disampaikan ke masyarakat, ini topeng aja, ini penjahat, ini tak betul. Tapi sekedar untuk li'ibtalil batil wa ihqaqil haq, menunjukkan yang hak dan membatilkan yang batil, supaya masyarakat jangan sampai salah, batil betul batil, yang batil sangka betul sangka batil. 2, apa hukum memecah belah orang lain? Sedang memecah belah gelas tak boleh, apalagi memecah belah orang lain. La tanaza'u, jangan pecah belah. Fatafshalu, nanti kamu gagal. Wa tadhhabu rihukum, kehilangan semangat. Jangan kelahi. Kalau sudah kelahi, pecah belah, kehilangan semangat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatu padu menolong agama Allah. Nanti kalau ada pengajian terus hadir, Habib fulan datang, hadir. Pengajian fulan datang, Habib datang. Untuk apa? Menjaga persatuan umat Islam di Batam, insyaallah. Amin. Gimana hukumnya jika kita bermakmum pada orang yang baju ketat? Cari yang tak ketat. Pada saat sujud tersingkap auratnya, bajunya baju kaos, pendek pula celananya celana jeans. Jadi kalau dia mau pas sujud, pas ruku, pas sujud Allahu Akbar, kaos itu tarik ke atas, jeans itu taruh ke bawah. Pas sujud nampak LC, lubang ciri. Tapi LC itu bukan lubang ciri. Orang yang sholat nampak lubang ciri, sholatnya batal. Maka kalau imamnya batal, makmumnya juga batal. Hai orang-orang yang sholat, panjangkan baju kalian, pakai celana yang panjang ke atas, jangan panjang ke bawah. Nah, pakai ikat pinggang. Kalau kira-kira ruku, ini banyak nih model celana jeans yang mau tanggal ke bawah. Dia yang pakai celana itu, kita pula yang takut lepas. Apa gaya-gaya anak muda ini? Heran saya nih. Saya dulu perasaan pernah juga muda, tapi tak macam kalian menunjukkan lubang ciri. Syarat sah solat menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusat sampai ke lutut. Kalau terbuka maka solatnya batal. Karena syarat sah solat. Kalau batal imam, batal juga makmum. Hati-hati berimam sama orang yang terbuka. Mazhab LC itu. Saya seorang supervisor. Supervisor ini pengawas di salah satu perusahaan. Dengan jabatan saya sering memasukkan pekerja di perusahaan itu saya masukkan. Mereka selalu memberi sesuatu seperti bentuk barang, uang sebagai ucapan terima kasih. Tapi saya tak mengharapkan itu. Mereka selalu mendesak. Oh, terpaksa lah itu namanya. Pak, ambil duit ini. Saya nggak mau. Terus saya jangan goda kami, karena kami mudah tergoda. Jangan kasih saya duit. Ini nomor rekening, transfer aja. Menguji emas dengan api. Kalau mau menguji ini emas atau tak emas, nyalakan dengan api. Menguji orang dengan uang. Kalau mau menguji orang, uji dia dengan uang. Nah, kalau lulus dia ujian uang, lulus fit and proper test. Zaman Nabi SAW datang seorang pengutip zakat. Apa kata dia? Ini zakat saya, ini hadiah saya.
ini zakat kambing saya, ini hadiah saya. Jadi utus Nabi untuk ngutip zakat. Utus zakat di Yaman, pergi kau kutip zakat di Yaman, balik dari Yaman, ini zakat kambing, ini hadiah untuk saya. Marah Nabi. Kalau kau duduk di rumah emakmu, kalau kau duduk di rumah ayahmu, kalau kau duduk di rumah bapakmu, apa mungkin orang datang ngasih kau kambing tiba-tiba? Tidak ada. Engkau dapat itu karena jabatan. Sekarang KPK menyebut itu sebagai gratifikasi. Kalau tertangkap sedang serah terima, OTT, operasi tangkap tangan. Oleh sebab itu hati-hati. Makanya dulu ada orang menikah, pejabat menikahkan anaknya, itu dibongkar KPK kotaknya itu, karena tak mungkin kado. Masa kado isinya 1 M? Kado 1 miliar. Mana mungkin orang ngasih nikah hadiah 1 miliar? Itu apa itu? Gratifikasi. Hati-hati. Mudah-mudahan akhirnya apa? Kita tidak lagi objektif menilai pekerjaan. Dulu kalau dia melihat menjadi pengawas, nah ini gak betul nih, ini salah nih, ini tak tepat ini kurang ini, kinerjanya tak betul. Tapi setelah dapat hadiah, gimana Pak? Ini sebetulnya tak betul, tapi ya agak-agak betul lah. Hati-hati dengan gratifikasi.